Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak Sobat Masdon Channel semua melihat kondisi terbaru pembangunan rumah hadiah negara untuk Pak Jokowi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 yang berisi tentang mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia berhak mendapatkan rumah jatah pensiun. Lahan rumah hadiah negara untuk Pak Jokowi ini merupakan yang paling luas di antara mantan Presiden sebelumnya. Kenapa bisa demikian? Karena Pak Jokowi memilih lahan rumah jatah pensiun di kawasan Desa Bululuan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, di mana harga tanah di kawasan Colomadu ini tentunya jauh lebih rendah ketimbang di kawasan DKI Jakarta, sehingga luas rumah hadiah negara untuk Pak Jokowi ini mencapai 12.000 meter persegi. Sedangkan apabila memilih lahan di kawasan Jakarta, hanya mendapatkan lahan seluas 1.500 meter persegi. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan kondisi terkini rumah hadiah negara untuk Bapak Joko Widodo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Masdon Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Thank you. Oke, hari ini Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan melihat progres pembangunan rumah jatah pensiun hadiah dari negara untuk Bapak Joko Widodo yang lokasinya berada di Kecamatan Colomadu ya teman-teman. Nah, ini kita dari kota Solo akan mengarah ke barat sana menuju Karanganyar. Tuh, di depan adalah Tugu Makuto yang menjadi pembatas antara kota Solo di sisi timur sini dengan Kabupaten Karanganyar di sisi barat sana. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Ini adalah Jalan Adi Sucipto, akses utama untuk menuju ke Bandara Adi Sumarmo dari kota Solo. Ya, ini kita sudah dekat dengan lokasi pembangunan rumah pensiun Pak Jokowi di sebelah kiri sini ya teman-teman. Masih ditutup rapat oleh pagar berupa seng. Nah, ini kita berada tepat di depan rumah jatah pensiun Pak Jokowi. Tuh, lokasinya ini tepat berada di pinggir Jalan Raya Adi Sucipto. Lokasinya sangat strategis ya teman-teman. Yuk kita lanjut melihat dari video udara. Ya, kita lanjut melihat dari video udara rumah jatah pensiun untuk Bapak Joko Widodo. Nah, ini adalah kondisi di sekitarnya atau di sebelah utaranya. Ini ada bangunan pabrik ya teman-teman di sisi utara ini. Kemudian untuk rumah pensiun Pak Jokowi hadiah dari negara ada di depan sini. Nah, ini ya. Lokasinya ini tepat berada di pinggir Jalan Adi Sucipto. Ini apabila kiri yang mengarah ke kota Solo. Jaraknya ya kurang lebih sekitar 5 menit ya teman-teman.
Tuh kondisi jalanan yang mengarah ke kota Solo. Sedangkan apabila kanan, ini yang mengarah ke Bandara Adi Sumarmo. Dari sini juga cukup dekat, hanya 5 menit. Tuh, akses yang mengarah ke Bandara Adi Sumarmo. Ini kalau hari Minggu, Jalan Adi Sucipto ini biasanya digunakan untuk Car Free Day atau CFD ya teman-teman. Hari bebas kendaraan. Banyak warga yang berjualan di sepanjang Jalan Adi Sucipto. Nah, ini adalah kondisi terbaru pembangunan rumah hadiah negara untuk Pak Jokowi. Lokasinya berada di Desa Beluluan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Untuk progres pengerjaan konstruksinya masih terus berlanjut dan ditargetkan selesai pada tahun 2025 mendatang ya teman-teman. Kenapa bangunan untuk jatah pensiun Pak Jokowi belum selesai sedangkan Pak Jokowi sudah resmi pensiun? Nah, jadi menurut informasi yang saya dapatkan sebelumnya, Pak Jokowi sebelumnya juga menolak untuk diberikan rumah hadiah untuk jatah pensiun. Namun, sehubungan dengan sudah adanya undang-undang jatah pensiun untuk presiden maupun mantan wakil presiden, sehingga Pak Jokowi menerima rumah jatah pensiun dan beliau memilih di kawasan Colomadu. Nah, yang menarik dari rumah jatah pensiun untuk Pak Jokowi ini merupakan yang paling luas di antara mantan presiden sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Karena Pak Jokowi memilih lahan di kawasan Colomadu ini yang tentunya lebih murah dibandingkan dengan lahan yang ada di ibu kota ya teman-teman. Sehingga luas lahan yang ada di kawasan Colomadu ini atau rumah jatah pensiun Pak Jokowi ini mencapai 12.000 meter persegi. Apabila memilih lahan di ibu kota dan kawasan metropolitan, tentunya hanya mendapat sekitar 1.500 meter persegi. Ini tergantung dengan kawasan lahannya ya teman-teman. Sedangkan untuk nominal jatah pensiun antara presiden yang sebelum-sebelumnya hingga Pak Jokowi ini sama saja teman-teman. Jadi yang membedakan hanyalah letak dari kawasan lahan yang dipilih. Ini ya kondisi terbarunya. Pembangunan konstruksinya masih terus berlanjut hingga hari ini. Ada beberapa alat berat. Ini cukup luas ya teman-teman, rumah pensiun Pak Jokowi ini. Sampai belakang sana teman-teman. Nah, tepat di sampingnya ini adalah rumah makan Taman Sari. Rumah makan Taman Sari. Dan di sampingnya lagi, nah tepat di bawah ini adalah resto milik pembalap Rio Haryanto, mantan pembalap Formula 1 ya teman-teman, yang baru saja menikah. Nih Grandis milik Rio Haryanto. Nah, kemudian untuk lahan rumah hadiah jatah pensiun Pak Jokowi ini, kabarnya adalah bekas milik bos PT Rosalia Indah, Bos Rosalia Indah ya teman-teman. Lahannya memanjang sampai ke belakang sana itu. Yuk coba kita tengok ke belakang. Nah, di belakang sana itu juga ada aliran sungai kecil teman-teman, tepat di belakang rumah jatah pensiun Pak Jokowi ini ya. Nih. Oh, ternyata sudah mulai pengerjaan bagian atapnya ini. Coba kita zoom dulu ya. Tuh, sudah mulai dalam tahap pembangunan atap. Itu juga ada bendera Indonesia pada bagian atapnya. Wah, luar biasa ini. Di belakang sini, sebelumnya saya pernah bertanya dengan salah satu pekerja yang ada di sini. Kabarnya pada bagian belakang ini akan dibuat semacam taman. Tuh, jadi di belakang ini juga sudah dipagar cukup tinggi ya teman-teman. Nih, pagarnya cukup tinggi. Nah, tepat di bawah pohon yang rindang ini ada aliran sungai kecil.
Wah, sudah semakin mantap ini progres pembangunan konstruksinya. Ya, kemungkinan selesai pada pertengahan tahun 2025 mendatang ya. Mungkin bisa lebih cepat. Ini kontraktornya dari Pulau Bali. Wah, mantap sekali ya. Nih. Pengerjaan konstruksinya masih terus berlanjut. Untuk saat ini Pak Jokowi setelah resmi purna tugas bertempat tinggal di rumah kediamannya yang ada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Dari sini juga tidak terlalu jauh ya teman-teman, kurang lebih sekitar 10 menit. Jadi meskipun berada di kawasan Karanganyar, namun bersebelahan langsung dengan Kota Solo, rumah jatah pensiun Pak Jokowi ini. Lah, ini kondisi terbarunya. Bagian depannya juga cukup luas sekali ini ya, mampu menampung puluhan bahkan ratusan kendaraan ini untuk parkir ke depannya. Ini kan langsung berbatasan dengan Jalan Adi Sucipto. Tuh kondisi yang mengarah ke bandara. Sana itu juga mengarah ke tol Solo Jogja. Kalau dari sini jaraknya sekitar 15 menit. Nah, jadi tepat di depannya ini adalah kawasan pabrik, bengkel, pertokoan, dan sebagian masih ada lahan kosong. Namun kabarnya semenjak adanya rumah jatah pensiun untuk Pak Jokowi di kawasan Colomadu ini, harga tanahnya meningkat drastis ya teman-teman. Dari yang awalnya hanya 9 juta, saat ini sudah mencapai 18 juta per meter perseginya, bahkan lebih. Ini juga masih ada lahan kosong. Kabarnya sudah dibeli oleh pejabat dari ibu kota karena ingin bertetanggaan dengan Pak Jokowi. Wah, mantap sekali ya. Tuh di depan juga masih ada sebagian lahan pesawahan. Nah, ini yang mengarah ke Kota Solo. Seperti ini kondisinya di sekitaran rumah jatah pensiun milik Pak Jokowi. Ya, semoga dengan adanya rumah jatah pensiun milik Pak Jokowi di kawasan Colomadu ini bisa semakin berkembang, khususnya di bidang UMKM ya teman-teman, dan juga sektor perekonomian lainnya. Dan untuk seluruh pekerja, semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan hingga pembangunan rumah jatah pensiun Pak Jokowi ini bisa selesai 100%, kemudian mampu mendatangkan banyak manfaat bagi